Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah uji bagi Allah yang menarik kagungannya kepada kita sehingga saya bisa menyaksikan di depan kalian. Salam yang dicerahkan kepada jinya bersama kita salam yang menyatakan tapi Hanif, Humida, selaku pengasuh pada pesantren sebagai penanggung Fida dan yang telah untuk kakak saya yang itu saya akan menyaksikan kepada saya pada malam hari ini tentang sejarah turunnya Al-Quran dan penulisan akan pada masa Nabi. Sejarah Al-Quran, Kitab Ulumul Quran. Sejarah Al-Quran itu awalnya Allah, kemudian Al-Quran itu adalah Allah membeli beberapa nama wahyunya dan nama-nama itunya nama wahyunya itu tadi mengandung makna tersendiri. Dan yang paling masyhur dalam penamaannya adalah Al-Quran dan Alkitab. Alkitab ialah wahyu yang dirangkum. Jadi Alkitab itu menurut pengertiannya adalah wahyu yang dirangkum dalam bentuk tulisan dengan dalam bentuk tulisan dan menggambarkan lafaz atau ucapan. Jadi wahyu yang dirangkum, jadi dirangkum dalam bentuk buku itu tadi, dalam bentuk tulisan. Jadi yang sudah ditulis tadi itu menggambarkan lafaz atau ucapan. Al-Quran adalah wahyu. Al-Quran adalah wahyu yang tersimpan dalam dada setiap manusia yang bacanya. Jadi Al-Quran itu adalah pengertian Al-Quran itu adalah wahyu yang tersimpan ke dalam dadanya manusia. Setiap manusia yang sering membaca itu tadi wahyu Allah itu tadi Al-Quran. Jadi menurut mana Qalil Al-Quran, qiraah berarti mengumpulkan dan menghimpun. Dan qiraah berarti menyimpun huruf-huruf ke dalam mengimpun huruf-huruf atau kata-kata yang satu dengan yang lain ke dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Itu qiraah. Dan menurut Taufiq Adnan Amal, qiraah itu berasal Al-Quran itu bentuk masdar dari kata kerja fi'il qiraah yang berarti membaca. Jadi Al-Quran adalah bermakna membaca atau yang dibaca. Yang kedua, hikmah turunnya Al-Quran itu yang secara berangsur-angsur. Menurut mana Qalil Al-Quran, hikmah Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur itu ada 5. Yang pertama, menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah. Ada wahyu-wahyu yang diturunkan Allah itu untuk meneguhkan hati Rasulullah. Wahyu itu berjalan seiring waktu dengan waktu ke waktu, masa ke masa. Jadi untuk meneguhkan hati Rasulullah dan untuk memperkuat keyakinan Rasulullah agar beliau itu tetap menyebarkan agama Islam. Yang kedua, sebagai tantangan dan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Sebagai tantangan karena pada masa itu banyak orang-orang kafir yang menanyakan tentang melontarkan pertanyaan untuk melemahkan Islam. Maka akan itu tadi sebagai tantangan dan sekaligus sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memperindah hafalan dan pemahaman dan mempermudah hafalan dan pemahaman terhadap Nabi dan sahabat. Pada masa itu Nabi dan sahabat banyak orang Mekah Arab itu banyak di orang itu buta huruf. Jadi pada orang-orang itu tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi di orang-orang itu tadi, sahabat-sahabat tadi dikasih kemampuan untuk hafalannya itu kuat. Jadi mengandalkan hafalan. Kesesuaian yang keempat, kesesuaian dengan peristiwa dan kemampuan tahapan dalam menegakkan hukum. Maka dalam masyarakat Al-Quran itu pada awal-awal pada masa jahiliyah itu Al-Quran itu tidaklah langsung menetapkan hukum, melainkan secara bertahap dengan
santun. Ya. Dengan membawa dakwah dengan santun itu tadi. Maka sehingga banyak orang yang mengikuti itu Al-Quran itu tadi. Yang kelima, bukti Al-Quran yang diturunkan. Bukti Al-Quran tadi diturunkan oleh Yang Maha Bijaksana. Diturunkan dari Yang Maha Bijaksana. Itulah 5 hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang selanjutnya ada penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW masih belum berbentuk buku. Tetapi Nabi Muhammad SAW mempunyai pencatat wahyu atau yang bagian menulis wahyu itu sendiri. Dan lalu dari wahyu itu tadi yang habis ditulis dalam lembaran-lembaran kulit, maka disimpan yang rapi sesuai dengan urutan turunnya wahyu tadi ke dalam Rasulullah. Dan menurut Taufik Amal, bahan untuk menyalin wahyu itu yang pertama dari riqah atau lembaran lontar, yang kedua asib atau pelepah rumah, yang ketiga adim atau lembaran kulit. Dan cara kata Taufik, cara memelihara Al-Quran ada 2 cara utamanya. Yang pertama, menyimpan ke dalam dada setiap manusia. Yang kedua, merekamnya secara tertulis atau itu tadi Al-Quran atau yang tertulis. Oke, sekian dari saya. Jika kata menemukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.